Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika disebutkan nama Masjidil Aqsa, maka gambaran masjid yang banyak dikenal adalah sebuah masjid berkubah emas. Tetapi kemudian banyak yang membantah bahwa masjid tersebut bukanlah Masjidil Aqsa yang sebenarnya. Mereka menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa yang sebenarnya adalah sebuah masjid dengan ukuran lebih besar yang memiliki kubah berwarna biru. Tapi, tahukah Anda bahwasanya masjid tersebut juga bukanlah Masjidil Aqsa yang sesungguhnya? Maka, manakah sebenarnya yang disebut sebagai Masjidil Aqsa yang merupakan masjid yang paling utama setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta tempat sholatnya Rasulullah SAW mengimami para nabi pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Masjidil Aqsa dianggap sebagai salah satu masjid terbesar serta masjid terpenting bagi umat Islam di dunia ini. Masjid tersebut terletak di kota Al-Quds, ibu kota Palestina. Masjid tersebut dinamai dengan Masjidil Aqsa sesuai dengan nama yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Al-Aqsa sendiri artinya adalah jauh, karena masjid tersebut merupakan masjid yang paling jauh bagi penduduk Makkah. Sebelumnya, masjid tersebut dikenal dengan nama Baitul Maqdis, yang artinya adalah rumah suci. Tidak disebutkan secara pasti siapakah yang pertama kali membangun Masjidil Aqsa, tetapi dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelah dibangunnya Ka'bah. Para ulama ahli sejarah berbeda pendapat berkenaan dengan yang membangun Masjidil Aqsa tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa malaikatlah yang pertama kali membangunnya. Ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Adamlah yang pertama melakukannya. Serta ada pula yang menyatakan bahwa yang membangun pertama kali adalah Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian menyebutkan dengan rinci bahwa yang membangunnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Tetapi pembangunan yang beliau lakukan hanyalah dengan membuat batasan-batasan masjid. Kemudian setelah itu, suku Yebuslah yang pertama kali membangun dinding sebelah selatannya pada tahun 3000 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang yang mendiami area Al-Quds dan sekaligus membangun masjid tersebut. Adapun sebelum mereka tidak ada catatan tentang hal itu. Setelah berlalunya beberapa masa, datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau membangun masjid dan sholat di dalamnya. Setelah itu, beliau pun tinggal di sana. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Ishak dan Nabi Yakub alaihissalam. Setelah itu, Al-Quds berada di bawah kekuasaan para Firaun, kemudian dikuasai oleh Amalikoh. Hingga akhirnya datanglah Nabi Daud alaihissalam bersama Bani Israel, yang kemudian membangunnya kembali serta memperluasnya. Setelah Nabi Sulaiman alaihissalam memegang tampuk kekuasaan, beliau pun kembali merenovasinya. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, orang-orang Yahudi terbagi menjadi dua kerajaan. Hingga akhirnya mereka diserang oleh bangsa Babilonia yang juga membakar tempat tersebut. Orang-orang tersebut juga menawan bangsa Yahudi ke Babil, yang dikenal dengan peristiwa pengasingan ke Babilonia. Setelah bangsa Persia berhasil mengalahkan bangsa Babilonia, mereka pun mengizinkan kepada orang-orang Yahudi untuk kembali Al-Quds, yang kemudian kembali membangun Baitul Maqdis. Al-Quds setelah itu berada di bawah kekuasaan bangsa Romawi, dan pada masa itulah lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Setelah datangnya Islam, Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan pada peristiwa perjalanan ini pula lah diwajibkan sholat 5 waktu. Kala itu, kiblat kaum muslimin adalah Masjidil Aqsa, hingga akhirnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk menghadap ke Ka'bah ketika sholat. Ketika masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, kaum muslimin berhasil menaklukkan Al-Quds di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau kemudian memerintahkan untuk memperbarui bangunan Masjid Al-Qibli, yang merupakan bangunan utama yang digunakan untuk sholat. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, masjid itu kembali direnovasi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dan membangunnya menggunakan bebatuan. Masjid tersebut mengalami masa pembangunan yang paling megah pada periode kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan serta anaknya Al-Walid, di mana pada saat itulah dibangunlah Qubatus Sakhrah. Masjidil Aqsa sendiri bukanlah sekedar bangunan yang memiliki kubah berwarna biru atau bangunan dengan kubah berwarna emas, melainkan Masjidil Aqsa adalah seluruh kompleks di dalam area pagar yang berbentuk persegi panjang yang sebagian besar tidak beratap. Kompleks tersebut terletak di Bukit Muria, di bagian selatan timur dari kota lama Al-Quds.
Masjid Al-Aqsa meliputi Masjid Al-Qibli yang merupakan bangunan dengan kubah berwarna biru tersebut, serta Qubatus Sakhrah yaitu bangunan dengan kubah berwarna kuning. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga mencakup beberapa bangunan musala dan juga kubah-kubah yang lain yang berjumlah hingga 200 situs di dalamnya. Luas Masjid Al-Aqsa mencapai 144.000 meter persegi dan dindingnya sepanjang 491 meter di sisi barat, 462 meter di sisi timur, 310 meter di sisi utara, dan 281 meter di sisi selatan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.